Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi faddala 'ashra dzil hijjati bi tad'ifi ujuril ibadat. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyyah kana lahu bi kulli khadwatin 'ashru hasanat wa muhiyya 'anhu 'ashratu sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mujidul mu'dimul makhluqat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh raghaba ummatahu fil udhiyyati wa'malis salihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyamus sa'at. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir saja tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dan genggama dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari kisah agung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ujian iman dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya yang sangat dicintainya, ia tidak menawar lagi dan Ismail pun tidak menolak. Semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan ini yang menjadi teladan bagi kita hari ini, bahwa ibadah kurban adalah manifestasi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan semata menyembelih hewan, tetapi penyembelihan ego, keakuan dan kelekatan terhadap dunia. Inilah sisi spiritual dari kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika
sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah kepadanya adalah ketakwaan. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ayat ini menjadi penegas bahwa tujuan utama kurban adalah menundukkan ketakwaan, menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal besar atau kecilnya hewan kurban, soal jumlah atau nilainya, tapi soal keikhlasan hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam bukan hanya agama ritual. Islam adalah agama yang menyatukan antara spiritual dan sosialitas. Ibadah kurban bukan hanya antara hamba dan Tuhannya, tapi juga harus memberi dampak bagi manusia di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama orang yang lain. Momentum Hari Raya Idul Adha merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengaplikasikan hadis ini. Pada momentum ini kita semua yang sudah mampu untuk berkurban sangat dianjurkan untuk berkurban. Tujuannya selain sebagai bentuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan empati kepada sesama manusia. Pentingnya dan perintah berkurban telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak aspek sosial dari kurban. Melalui pembagian daging kurban kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin jarang menikmati daging sepanjang tahun. Kurban menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin, menguatkan solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa ad'imul qani'ata wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Artinya, unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu apabila telah rebah atau mati, makanlah sebagian dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang-orang yang meminta-minta, demikian kami telah menundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Sidang Id yang berbahagia, artinya redaksi di atas menegaskan bahwa kurban itu tidak selesai di kandang atau di masjid, tapi harus sampai ke meja makan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah juga menegaskan bahwa tidak sempurna iman orang yang hanya berpikir tentang perutnya sendiri dan mengenyangkan
tanpa mempedulikan saudara dan tetangganya yang kelaparan. Dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, laisal mu'minul ladzina yashba'u wa jaru ja'u ila jambi. Tidak beriman orang yang selalu kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lubungnya. Sidang yang berbahagia, ibadah kurban seharusnya tidak hanya menjadi simbol tahun, tapi menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Jika kita mampu memberi mereka hewan kurban, maka kita juga harus mampu membuka hati dan tangan untuk membantu yang lain. Bukan hanya hari ini saja, tapi sepanjang tahun. Mari kita jadikan kurban sebagai sarana. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengorbankan hal-hal yang kita cintai demi Allah. Yang kedua, mengikis sifat kikir, karena kekikiran adalah penghalang utama dalam berbagi. Dan yang ketiga, membangun empati sosial karena kita tidak hidup sendiri dalam masyarakat. Yang keempat, mendistribusikan kekayaan agar tidak berputar pada golongan tertentu saja. Menyatukan umat karena kurban mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kurban kita hanya menjadi ritual daging, tapi tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menyembelih tetapi tidak peduli pada lingkungan sekitar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita benar-benar memahami makna kurban, maka kita akan menjadi pribadi yang dermawan, peduli dan ikhlas. Kita akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian, dan bahwa harta yang kita miliki adalah titipan yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Kurban adalah simbol kesediaan kita untuk memberi, bahkan terhadap sesuatu yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Maka di hari yang agung ini telah kita niatkan ibadah kurban dengan sungguh-sungguh, bukan hanya agar diterima di sisi Allah, tetapi juga agar kita menjadi agen kebaikan bagi sesama manusia. Sidang yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua menjadi hamba yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas, dan juga semoga kita semua umat muslimin bisa melaksanakan ibadah sunnah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li syari'atil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arhamur rahimin wa rabbal alamin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan imamal mursalin wa khataman nabiyyin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah kedua ini mari kita sejenak kita tundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ya Rahman, ya Rahim. Di pagi hari raya yang penuh berkah ini, di saat gema takbir masih itu bergetar di dalam dada kami bersimpuh di hadapan-Mu membawa sekeping hati yang rapuh dan penuh dengan dosa. Kami sadar ya Allah, langkah kaki kami sering salah, pandangan mata kami sering hilang, dan lisan kami sering menyakiti ya Allah. Ampunilah kami ya Ghafur. Jangan Engkau biarkan kami keluar dari tempat ini melainkan Engkau telah mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Hari ini kami belajar di keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketebahan Nabi Ismail. Kami mohon ya Allah, tanamkanlah cinta yang murni kepadamu di dalam dada kami. Sembelihlah sifat egois, sombong, kikir dan dengki yang selama ini mengotori hati kami ya Allah. Jadikanlah hewan kurban yang kami sembelih hari ini sebagai bukti cinta kami kepadamu, bukan sekedar ritual tanpa makna, dan jadikanlah ia saksi penyelamat kami di akhirat. Ya Allah ya Rabb ya Razzaq ya Allah ya Maha Pemurah, berikanlah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, titipkanlah rasa syukur di hati kami ya Rabb, agar kami tidak selalu mengeluh atas apa yang belum kami miliki, dan mudahkanlah tangan kami untuk selalu berbagi kepada sesama muslim dalam kesulitan. Pandanglah jemaah yang hadir di sini ya Allah. Pandanglah jemaah yang hadir di sini ya Allah. Angkatlah beban hidup mereka ya Allah ya Rabb. Yang sedang berduka, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Lapangkanlah jalan bagi mereka yang sedang dihimpit kesulitan ekonomi, dan damaikanlah hati yang sedang dilanda gelisah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu itu. Bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah umur taat mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, yang mungkin saat ini sedang menanti doa dari anak-anak, lapangkanlah kubur mereka ya Rabb. Sinari dengan cahayamu dan kumpulkanlah kami kembali bersama mereka di surga-Mu yang paling indah ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa udhiyatana innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Akhirul qawli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.